Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok C2 akan mempresentasikan tentang program dan website yang telah kami buat. Untuk tujuannya, itu kami menggunakan dua metode. Yang pertama metode FIFO, yaitu menggunakan itu bahan baku yang masuk terlebih dahulu untuk digunakan supaya mengurangi resiko pembusukan. Lalu ada metode yang kedua, metode EOKI, yaitu untuk menghitung jumlah pemesanan bahan baku yang paling efisien. Sebelumnya, perkenalkan saya Redita Risa Bilva dengan NIM akhir 026. Saya Lailina Nisa Rahma dengan NIM akhir 022. Dan saya Aisyah Sinta Bilkis dengan NIM akhir 024. Oke, kita langsung saja. Yang pertama ID karyawan itu bisa kita isi dengan KSR 022. Kemudian untuk username kita bisa isi dengan Asep. Untuk passwordnya itu kita bisa hide password dan show password. Yaitu kemudian untuk divisinya langsung saja kita pilih yang kasir. Kita langsung saja login. Nanti pada form kasir ini terdapat dua pilihan. Yang pertama itu ada data pelanggan dan data pesanan. Langsung saja ke data pelanggan. Nah, di form data pelanggan ini kita bisa masukkan ID pelanggannya seperti kalau dipencet itu bisa langsung keluar. Otomatis ya guys, misal ID pelanggan PL05, ID karyawannya itu otomatis, kode pesanan SBK 026, nama pelanggan Nisa, nama menu cireng segalana, jumlah pesanan satu dan harga pesan 13.000 dan metode pembayaran itu bisa dua, tunai dan non-tunai kita input. Kalau data sudah berhasil itu otomatis langsung masuk ke data pelanggan tersebut. Kemudian kalau kita search seperti PL03, 05, langsung saja kita search, nah itu langsung otomatis keluar. Kemudian kita bisa ke back. Nah, kemudian ada di data pesanan. Untuk data pesanan ini, kasir itu dapat mencatat pesanan-pesanan. Contoh kode pesanan CESBK 04. Terus nama pelanggan, langsung saja ke input. Nah, data berhasil disimpan, maka otomatis langsung keluar di data tersebut. Kalau kita pencet search, seperti SBK 03, nah itu nanti langsung keluar otomatis. Selanjutnya kita bisa back dan form selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya kita bisa menginput ID karyawan dengan SP033, kemudian username-nya sebagai Octario, passwordnya Octario03. Nah, Octario ini di sini sebagai staf produksi. Kemudian kita melakukan login. Nah, staf produksi juga memiliki dua menu, yaitu data kebutuhan bahan baku dan data produksi harian. Yang pertama, data kebutuhan bahan baku. Nah, sama seperti yang sebelumnya, di sini kita juga bisa menambah ID bahan baku dengan memasukkan ID, kemudian ID bahan bakunya, kemudian nama bahan baku yang ingin kita input, misalnya kerupuk, jumlah bahan bakunya 20, sisa stoknya misalnya 0, dan permintaan harian itu misalnya 10, biaya simpannya 1.000, biaya pesannya Rp500. Waktu pemesanan itu 2 hari. Nah, EOQ-nya bisa kita hitung dengan mengklik button hitung. Nah, akan muncul hasil dari perhitungan EOQ. Kemudian kita input. Nah, hasil inputnya akan masuk ke database data kebutuhan bahan baku. Nah, kita juga bisa mencari data kebutuhan bahan baku dengan langsung menggunakan ID bahan. Kemudian ke menu back. Nah, selanjutnya adalah data produksi harian. Nah, di sini kita bisa juga memasukin ID produknya. Terus nama produk, misal bakso aci. Jenis menunya bisa kita pilih. Kemudian jumlah pesanannya 2. Nah, yang masuk ini termasuk shift. Berapa itu bisa kita pilih juga. Shift pagi, siang, atau malam. Kemudian kita bisa memilih tanggal diproduksinya menu tersebut. Kemudian kita melakukan input. Dan juga kita bisa mencari data produksi harian dengan cara sama seperti sebelumnya. Kemudian kita ke menu back. Dan menu home. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya, kita akan menginput ID karyawan yaitu staf gudang SG044. Untuk username-nya yaitu Alif Nur. Untuk passwordnya Alif Nur 02. Dan untuk divisinya itu staf gudang. Kemudian login. Nah, di sini ada dua menu. Ada pilihan data jumlah bahan masuk dan keluar dan data persediaan bahan. Nah, kita akan menginput data jumlah bahan masuk keluar terlebih dahulu. Nah, di sini ID bahan bakunya misalkan RP06. Untuk bahan bakunya kerupuk. Untuk jumlah bahan baku yang masuknya ada 10.
untuk bahan keluar kan ada bahan masuk berarti keluarnya di nol. Kemudian harga bahan bakunya misalkan 300.000. Kemudian untuk kategori bahan bakunya itu ada rendah, sedang, tinggi. Itu kayak misalkan semakin tinggi itu semakin tingkat kebusukannya, untuk bahan bakunya itu mudah untuk membusuk. Kita pilih rendah saja. Kemudian klik hitung, baru input. Nah, di sini nanti akan muncul ID bahan baku KRP 06. Kemudian ini bisa dihapus juga datanya. Misalkan yang tadi kita input salah, itu bisa di-delete. Kemudian hapus, data nanti akan berhasil dihapus. Selanjutnya yaitu data persediaan bahan baku. Nah, di sini itu ada persediaan bahan baku. Kita tinggal klik saja, kemudian mengisi ID bahan baku misal KRP 02, terus kode bahan bakunya BHN 04. Nah, nama bahan bakunya kerupuk. Jumlah bahannya ada 10 seperti tadi yang diinput. Untuk bahan keluarnya 0. Nah, di sini itu harga beli bahan bakunya ada 300.000. Untuk lokasi simpannya itu ada di gudang 1. Kemudian input. Nah, datanya berhasil disimpan. Nah, kemudian lanjut ke ID karyawan yaitu owner OWN 011. Kemudian username-nya Irwan. Passwordnya Irwan 01, dan divisinya itu ada owner. Kemudian klik login. Nah, di sini ada menu beberapa data. Nah, owner ini tugasnya memverifikasi data dan menginput data user. Untuk data pesanan itu akan muncul data yang kita input tadi. Nah, di sini juga bisa kita search datanya SPK 04. Tinggal search saja, nanti bakalan muncul. Selanjutnya, untuk data kebutuhan pelanggan. Nah, di data kebutuhan pelanggan ini juga akan muncul data yang sudah diinput tadi. Misal kita cari pel 05, ketika search nanti akan muncul ID pelanggan yang namanya Nisa, itu telah pesan seblak cikuah. Selanjutnya ada kebutuhan bahan baku yang sudah kita input juga. Misal kita mau mencari yang EOKI 03, ketika search, maaf, EOKI 3, ketika search nanti bakalan muncul ID bahan EOKI 3. Selanjutnya ada data produksi harian. Di data produksi harian ini akan muncul data-data yang kita input sama seperti sebelumnya. Kemudian di data jumlah bahan masuk dan keluar itu sama seperti yang sebelumnya juga. Misalkan kita mau cari KRP 05 yang telah kita input sebelumnya. Kita search saja, nanti bakalan muncul nama kerupuk dan bahan yang masuk. Kemudian data persediaan bahan. Nah, di data persediaan bahan ini juga akan muncul data-data bahan yang tersedia dan disimpan di gudang mana saja. Selanjutnya yang terakhir ada data user. Nah, di data user ini owner dapat menginput apabila ada karyawan yang masuk, dan owner juga dapat menghapus data karyawan apabila ada karyawan yang keluar. Misal saja kita tambah ada KSR 032, username-nya namanya Belva Cica. Untuk passwordnya itu Belva Cica 0102. Dan untuk divisinya misal saja di kasir, nanti kita input. Nah, nanti bakalan ada data user untuk karyawan baru Belva Cica. Demikian presentasi mengenai program. Selanjutnya kita akan masuk ke website. Nah, di website ini akan dijelaskan oleh teman saya, Belva. Oke, kita langsung saja masuk ke websitenya. Yang pertama itu ada selamat datang, yaitu dengan menyajikan kenikmatan dan kehangatan dipadukan dengan sensasi pedas dan gurih. Kemudian kita bisa scroll ke bawah, itu ada tentang kami, itu ada sekilas sebelah pasta. Lanjut ke bawah, itu nanti ada struktur organisasinya, yang ada terdiri dari owner, supervisor, ketua cabang, kasir, staf produksi, dan staf gudang. Kemudian scroll ke bawah, nah itu ada menu-menu dari berbagai sebelah pasta. Nah, kita juga bisa pencet tanda plusnya itu nanti. Nah, untuk tanda plus itu nanti akan memunculkan gambar yang lebih besar. Kemudian kita scroll ke bawah lagi. Nah, ini ada beberapa pilihan dari berbagai menu yang menjadi bestsellernya. Kemudian kita scroll lagi. Nah, ini ada beberapa cabang yang ada di sebelah pasta, yaitu ada di Taman Siswa, Patang Puluhan, Jakal, Monjali, dan Deresan. Kemudian kita langsung scroll. Nah, di bagian ini terdapat galeri-galeri yang ada di sebelah pasta. Kemudian kita scroll lagi. Nah, kalau mau buat pesanan itu pesan dengan cepat sekarang itu juga bisa diklik pesan sekarang, nanti akan otomatis terhubung. Kemudian kita lanjut scroll ke bawah. Nah, di kontak kami ini juga ada Maps. Nah, ini Maps yang berada di cabang Dresan. Kemudian kita scroll. Nah, ini ada informasi kontak. Bisa di scroll ke atas. Tolong, Miss. Udah. Nah, kalau kita pencet menu itu, nah itu nanti otomatis ke bagian menu. Untuk jelajahi, coba pencet yang jelajahi. Nah, itu langsung keluar ke yang tentang kami. Ke atas lagi nih, kalau yang pesan sekarang, itu nanti langsung ke bagian yang buat pesanan. Nah, sekian presentasi website dari kelompok kami. Terima kasih.